Assalamualaikum, kembali lagi sama aku Nazhir di YouTube channel aku. Nah, kali ini aku mau membahas mengenai JJ ya, karena banyak banget yang penasaran kenapa JJ kok diam, JJ kok seolah menerima Syahnas kembali, JJ kok kayak nggak ada masalah, baik-baik aja. Nah, aku udah lihat video-video JJ dan Syahnas ketika Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bertanding, dan aku juga melihat broadcast dari istri Randy, Lady ya. Nah, dan juga aku melihat karakternya, melihat dari seorang JJ-nya ketika lagi bersama Syahnas. Aku juga melihat gimana ekspresi JJ, ekspresi Nanas ketika lagi di pertandingan itu ya, pertandingan tenis yang dibuat oleh Raffi Ahmad. Itu aku lihat semuanya, aku membacanya. Dari situ ya aku menilai dan membaca karakter dan situasi hati si JJ dan si Syahnas itu di saat itu, dan aku juga lihat instastorynya Syahnas. Jadi aku nggak sembarang berucap, aku tidak sembarang berkata, tidak sembarang membuat video ya. Jadi aku benar-benar aku pelajari semua itu dulu, aku lihat dulu, benar-benar baca dulu nih situasinya bagaimana, kondisi hatinya. Dari itulah aku berani bicara di YouTube aku gitu, karena juga kan banyak ya fans-fansnya mereka yang udah tahu aku yang pembaca karakter, pembaca situasi, dan juga yang akhirnya DM aku, chat aku, kenapa sih Bun kok dia bisa begini, dia bisa bertahan gini-gini. Makanya aku mau menjawab ya. Pertama ini ya, kalau aku melihat dari seorang JJ ini, bukan dia nggak marah, udah kelihatan banget dia ini udah marah, kayak yang gimana ya, udah kayak yang dibilang di ambang batas kesabarannya yang sudah mulai hilang, berkurang, atau yang udah mulai rapuh. Iya, dia sudah mulai di posisi itu, udah mulai rapuh, udah mulai gimana ya, kayak seolah dia itu udah kayak benar-benar di batas akhir juga kesabarannya. Cuma memang kalau dilihat dari karakter seorang JJ ini, JJ itu bukan orang yang suka menyelesaikan masalah ketika masalah itu lagi panas-panasnya. Itu bukan JJ. Dia menyerap dulu, dia pikirkan kembali dulu, dan dia tidak mau ada keributan. Kenapa dia tidak mau ada keributan? Karena dia juga mikirin anak-anaknya, bagaimana itu adalah ibu dari anak-anaknya. Kembali lagi, JJ tidak mudah menjadi JJ, karena JJ pun melihat ini bukan dengan emosinya dia aja dan kesalahan dari istrinya yang memang ini udah berulang-ulang kali gitu, dan sudah cukup diperingati juga oleh JJ agar ini tidak terulang gitu. Tapi ya terulang lagi. Bukan berarti juga JJ ini tidak memberikan teguran yang keras lagi kepada Syahnas, rumah tangganya baik-baik aja, enggak. Cuma memang JJ ini mau menyelesaikan ini dengan caranya JJ sendiri, dengan kepala dingin, dengan hati yang tenang gitu. Karena itulah karakter JJ ya. Seperti yang saya pernah bilang, bahwa dia memang bukan orang yang mau ribut-ribut gitu loh. Dia bukan orang yang mau untuk menyelesaikan masalah dengan marah-marah, heboh, langsung pergi, enggak. Karena dia merasa dia punya tanggung jawab juga terhadap Syahnas. Kalau dibilang laki baik-baik dan bertanggung jawab, ya JJ adalah laki-laki baik, bertanggung jawab. Dia juga menyadari mungkin ada beberapa kesalahan dia juga yang menyebabkan ini terjadi, dan ada kekurangannya dia juga gitu. Namanya manusia kan gak ada sempurnanya. Cuma memang di sini jelas mutlak kesalahan ada pada Nanas ya. Terlepas dari kadang-kadang kita hanya melihat orang, romantis nih pasang foto berdua jalan bareng, kita menganggap rumah tangganya itu fine-fine aja,
tahu yang terjadi sebenarnya, ada tekanan-tekanan batin atau ada sabar. Sebenarnya JJ ini udah di posisi yang kayak ketekan batin ya dengan masalah ini gitu, kayak ibaratnya nih kayak nunggu pecahnya aja. Tapi bukan berarti juga bisa jadi mereka pisah, karena aku melihat JJ ini sepertinya benar-benar cinta banget sama Syahnas. Dia ini sebenarnya dalam hati kecilnya JJ ini kepengen juga gitu untuk merubah sifat Syahnas ini gitu. Ada keinginan untuk berdamai lagi rumah tangganya. Cuma aku lihat juga JJ ini kayak lagi gambling gitu, antara pisah atau enggak gitu. Karena kan ini enggak sekali ya, ini berulang-ulang kali. Jadi nggak mudah juga untuk dia percaya lagi kepada si Nanas ini gitu. Tapi kembali lagi memang JJ bukan tipe orang yang suka gimana ya, marah-marah atau gimana enggak. Marahnya dia juga, dia udah bersikap kok dengan kita nggak bisa memungkiri ya, siapa sih hati yang tidak terluka dengan pengkhianatan seperti ini. Dan kelihatan banget sih di wajah-wajah JJ ini ada emosi, ada marah, ada kecewa, ada ingin rasa tuh pengen marah yang bener-bener marah, tapi dia tetap berkepala dingin dan dewasa. Nah itu sikap dari JJ ya. Nah jadi kesimpulannya adalah JJ ini masih masih pikir-pikir gitu, apa lepas, berakhir, atau pertahankan lagi gitu. Kalaupun ini berakhir, JJ tidak mau di saat-saat ini, karena kalau di saat-saat ini nanti akan jadi heboh, akan jadi panjang dan sebagainya gitu. Tapi JJ juga masih mikir dan juga masih ingin memberikan kesempatan kepada Syahnas, karena ada banyak hal yang JJ pikirkan gitu loh, terutama anak-anak ya. Dan aku rasa juga JJ ini dinasehati oleh orang-orang sekitar JJ untuk coba memberikan kesempatan lagi kepada Nanas. Dan orang-orang yang di circle-nya JJ ini orang-orang yang positif, sehingga memberikan semangat, memberikan nasihat yang baik kepada JJ, yang bikin dia jadi adem gitu, nggak emosi. Nah bagusnya di situ. Nah jadi itulah yang membuat JJ ini kok nggak marah-marah, kok nggak ada actionnya. Sebenarnya bukan nggak ada actionnya, cuma memang dia orang yang berpikir panjang, dia orang yang memikirkan dampak-dampak dari perbuatan yang tidak baik kalau dia lakukan gitu. Intinya dia bukan orang yang, ya kalau dilihat secara face kan dia kan kayak laki banget gitu, kayak yang orangnya jutek kalau orang sekilas ngeliat ya, dan gimana. Tapi pada dasarnya enggak, dia ini orangnya perasaan banget, dia apa-apa menggunakan hati dan logika dia, karena bener-bener loh si JJ ini cinta banget sama Nanas. Dan Nanas harusnya bersyukur ya punya pasangan yang seperti ini. Terlepas dari apapun kekurangan JJ, namanya manusia tidak ada yang sempurna ya. Cuma kalau lihat dari karakter Nanas juga, dia orangnya keras ya, cukup keras kepala, cukup maunya dimengerti dan didengar. Tapi dia juga ibu yang baik untuk anak-anaknya, dia juga membantu menafkahi kehidupan rumah tangganya. Jadi juga sebenarnya semoga ini adalah ujian aja dalam rumah tangga mereka. Tetap kita doakan yang terbaik, karena doa yang baik akan kembali lagi kepada kita. Nah itu aja dari aku. Nah buat kalian semua, kira-kira siapa nih artis idola kalian yang ingin aku bacakan karakternya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum.